Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berada di Museum Negeri Empu Tantular. Pagi ini di museum akan digelar acara belajar bersama di museum atau yang dikenal dengan BBM. Kegiatan belajar bersama di museum adalah model pembelajaran interaktif dan aplikatif. Pembelajaran dengan tema warisan budaya ini dikemas dengan dialog dua arah yang melibatkan narasumber dan siswa SLTP, SLTA sebagai subjek pembelajaran. Topik yang diangkat kali ini adalah damar kurung. Damar kurung adalah lentera dengan bentuk khas dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di samping berfungsi sebagai ornamen hiasan ruang atau kota, pada perkembangan selanjutnya damar kurung dengan lampu dan ornamen gambar di dalamnya secara tidak langsung merupakan potret sekaligus manifestasi dinamika budaya masyarakat pesisir Gresik, Jawa Timur. Damar kurung itu dimulai dari wayang beber. Nah, wayang beber itu kan pada masanya berkembang atau viral kalau zaman sekarang itu zamannya Joko Tingkir atau Mas Karebet. Kenapa disebut Karebet? Karena krebet-krebetnya wayang beber. Ayahnya itu Ki Ageng Pengging itu dalang wayang beber dan Joko Tingkir lahir. Nah, Joko Tingkir itu semasa dengan Sunan Prapen, Sunan Giri yang keempat. Nah, semasa itu ada perubahan pemanfaatan wayang beber, dijadikan semacam lampion dalam bentuk segi empat. Di empat sisinya itu bergambar dengan cerita seperti zamannya wayang beber itu ada. Nah, pada perkembangan berikutnya suatu saat nanti, katakanlah ketika maestro Mas Mundari membuat damar kurung, dia berani mengeksplorasi, menceritakan kehidupan sehari-hari, baik itu yang bersifat profan, kehidupan sehari-hari, maupun yang bersifat spiritual, kegiatan keagamaan di wilayah sekitar itu digambarkan dengan cerita yang demikian rupa. Nah, sayangnya pada saat itu hanya Mas Mundari yang mau melestarikan sampai usianya 100 tahun lebih. Nah, ada seorang pelukis di Sanggar Lentera namanya Mas Imang Awe. Mas Imang ini punya link dengan media. Kemudian dia ketemu dengan Mas Mundari dan memberi pelatihan alih media, dari media sumbo tradisional, dari kuas bambu diganti dengan kuas modern. Diajarilah Mas Mundari dengan style modern. Nah, dari situ lahirlah lukisan damar kurung. Nah, setelah dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta atas sponsor Kompas, maka virallah damar kurung terkenal seluruh Indonesia. Kami ketika tahun 2017 berupaya dengan Mas Henry Nur Cahyo, anak orang Sidoarjo, yang budayawan Sidoarjo, itu mendaftarkan damar kurung sebagai warisan budaya nasional tak benda dan berhasil. Nah, sejak diakui sebagai warisan budaya tak benda, kami berupaya untuk membuat gerakan yang namanya Gerakan Satu Rumah Satu Damar Kurung. Selain kami melakukan pelatihan-pelatihan di kampung-kampung, RT, RW, BPKK, Karang Taruna, juga sekolah-sekolah. Nah, sejak itulah mulailah viral lagi damar kurung ketika kami diundang tahun 2023 kemarin ikut Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, kami membuat damar kurung raksasa, diletakkan di atas rakit dan keliling sungai
di Jakarta, dan itu hanya diikuti oleh 20 provinsi ya, karena yang layak untuk dimasukkan di Hutan Kebudayaan hanya 20 provinsi, salah satunya Gresik mewakili Jawa Timur. Alhamdulillah terkenal. Insya Allah ini nanti 2025 kita atas inisiatif dari Kementerian Kebudayaan, Damar Kurung akan dipamerkan di Jepang dan Thailand. Nah, kami berharap Damar Kurung yang sudah diakui sebagai warisan budaya nasional Lak Benda ini memang lahirnya dari Gresik, tapi sekarang ini sudah menjadi miliknya orang Indonesia. Apalagi perlu diketahui yang namanya Damar Kurung ini satu-satunya di dunia lampion yang ada gambarnya dan gambarnya bercerita. Tidak ada lampion di dunia yang berbentuk seperti Damar Kurung. Ini layak untuk masuk di UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Mudah-mudahan harapan kami terwujud. Lentera adalah simbol sebuah kehidupan. Lentera berguna sebagai sumber penerangan serta penunjuk arah di dalam kegelapan. Keberadaannya telah dikenal oleh masyarakat Hindu-Buddha di Jawa maupun Bali. Seperti di Jawa Barat ada yang namanya ajuk, berupa lampu minyak yang ditutup dengan kaca. Dan di Bali, lentera digunakan sebagai pelengkap pada upacara ngaben. Di sebuah kota pesisir di ujung timur Pulau Jawa, Gresik adalah kota yang menjadi pusat perkembangan Islam di tanah ini. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan atau pengrajin. Di kota ini juga dikenal sebuah lentera berbentuk segi empat yang kerangkanya terbuat dari bambu dan diselimuti oleh kertas. Mereka menyebutnya Damar Kurung. Uniknya, tiap sisi lentera ini dihiasi lukisan yang menggambarkan keseharian. Damar Kurung merupakan peninggalan leluhur yang tradisinya sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Gresik. Seperti pada keluarga Sadiman dan Martija, mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Lumpur. Bersama keempat putrinya, Mas Riyatun, Mas Sehi, Mas Munindri, dan Mas Mundari, Sadiman adalah seorang dalang, namun ia juga adalah seorang pengrajin. Ia membuat Damar Kurung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya agar tetap mempertahankan tradisi membuat Damar Kurung. Sepeninggalan Sadiman dan Martija, putri-putrinya lah yang melanjutkan tradisi Damar Kurung. Salah satunya ialah Mas Mundari. Mas Mundari mulai membuat Damar Kurung pada umur 40 tahun. Ia belajar melukis Damar Kurung dengan cara mengamati ayah dan kakaknya. Ia merekam situasi yang terjadi di sekitar, lalu melukisnya pada Damar Kurung sesuai dengan imajinasinya. Lukisan yang ia buat menggambarkan kemeriahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Mas Mundari mulai menjual Damar Kurung buatannya. Awalnya Damar Kurung dijual di makam-makam kota Gresik. Damar Kurung diletakkan di makam. Selama makam tersebut dibersihkan menjelang puasa, sinar dari Damar Kurung tidak boleh mati dari saat itu hingga Lailatul Qadar sampai Lebaran. Dengan cara setelah makam selesai dibersihkan dan didoakan, menjelang senja hari Damar Kurung dibawa pulang untuk dipasang di teras rumah. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa diperlukan sinar untuk menerangi jalan arwah di dalam kubur selama bulan Ramadan. Damar Kurung juga berperan sebagai penerangan menjelang azan maghrib. Ketika matahari mulai terbenam dan langit menjadi gelap, anak-anak kemudian menjadikan Damar Kurung sebagai sarana bermain sambil menanti datangnya waktu sholat tarawih. Gambar-gambar yang ada pada Damar Kurung saat itu berkisah tentang kegiatan keagamaan. Hal ini bermaksud untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak. Selain itu, Mas Mundari juga menggambarkan imajinasinya pada sisi Damar Kurung.
ia sering menggambarkan sosok Putri Duyung yang datang dari pantai dan wanita bersayap yang ia sebut Nyonya Muluk. Lukisan Damar Kurung Mas Mundari dianggap unik. Selain gayanya, lukisan ini juga mencerminkan budaya masyarakat Gresik sehari-hari. Lukisannya merupakan media yang menyimpan banyak sejarah budaya serta tradisi masyarakat Gresik. Ini membuat tradisi tersebut akan dapat disampaikan ke generasi berikutnya. Di usia yang sudah lanjut, Mas Mundari sebagai pelukis yang orisinal dikenal oleh masyarakat Gresik karena damar kurung dan lukisan yang ada di sisinya. Lukisannya memiliki nilai yang sangat berharga dan dijadikan sebagai karya seni lukis pada kanvas dan diberi bingkai. Seperti pesan ayahnya kepada Mas Mundari, ia menurunkan tradisi damar kurung kepada anak sematawayangnya, Rohaya. Ia berpesan agar damar kurung tetap dilanjutkan walau ia sudah tidak ada. Hal ini ia lakukan agar budaya dan tradisi masyarakat Gresik tetap berakar dari generasi ke generasi. Pertama-tama saya Mas Setiawan, saya dari Sekolah Hiburan, Usaha Layanan Pariwisata kelas 10. Yang dijawab, untuk yang ketiga itu lomba-lomba Agustusan. Iya, ada balon aku, terus ada ini ya, banyak lah iya. Terus yang sisi 4 terakhir itu gebiar seni.
puncaknya. Oh iya, di hari iya pentas nih. Iya pentas Olimpiade. Iya.